Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Maksudnya bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Hal itu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang bunyinya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka dari itu, berarti hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti yang banyak terjadi sekarang, hukum terasa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Apa maksudnya? Istilah tersebut muncul ketika mulai banyaknya pengenaan vonis hukuman yang dirasa nggak adil antara kasta bawah dengan kasta atas. Jadi maksudnya, hukum tajam ke bawah tumpul ke atas itu kalau orang biasa atau orang miskin yang melanggar hukum, meskipun tidak fatal, mereka akan diberikan hukuman sesuai dengan undang-undang tanpa adanya belas kasihan. Namun, apabila yang melanggar hukum orang kasta atas, apalagi pejabat, mereka tidak divonis hukuman yang setimpal. Mungkin karena mereka mampu membayar pengacara mahal, agar bagaimanapun caranya mereka bisa lolos dari hukuman atau mendapatkan hukuman yang ringan. Jadi, di sini yang salah orang miskin yang nggak bisa bayar pengacara mahal atau para penegak hukum yang mudah dipengaruhi oleh pelaku kejahatan atau kriminal yang kaya dalam membela dirinya. Sekarang ini banyak kita lihat fenomena hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Baru-baru ini terdapat kasus dari selebgram tanah air, yaitu Rachel Fenya yang bebas dari hukuman penjara dikarenakan bersikap sopan. Memang ada apa dengan pertimbangan sopan? Sebenarnya, tak ada soal dengan pertimbangan sopan. Dalam sejumlah kasus, hakim biasa memberikan pertimbangan tersebut dalam memutus perkara pidana. Hanya saja, pertimbangan ini tak bisa dijadikan dasar pemberian vonis. Jadi, sikap baik, sikap kooperatif, berkata jujur secara substansif, itu bukan merupakan alasan pembenar, alasan pemaaf, apalagi alasan penghapus pidana. Hal lain yang menjadi soal, putusan ini seolah menutup perkara lain yang lebih laten, yaitu dugaan suap dari Rachel kepada aparat. Seharusnya yang dipertanyakan adalah, apakah dalam proses melewati karantina itu ada tindak pidananya atau tidak? Kalau kita lihat dari pemberitaan, dia memakai anggota TNI yang diduga membantu meloloskan diri. Harusnya itu jadi poin yang memperberat. Bagian suap yang nggak dieksplor itu tidak mungkin dapat diselesaikan dengan percobaan. Kenapa? Yang pertama, dia melakukan suap. Itu sudah satu tindak pidana korupsi tersendiri. Yang kedua, oknum yang dibayar adalah pihak TNI. Ini juga mencederai martabat dinas kemiliteran. Dan yang ketiga, tujuannya justru untuk kemaslahatan publik. Berbeda dengan kasus Nenek Asyani yang didakwa mencuri 2 batang pohon jati milik perhutani untuk dibuat tempat tidur. Namun, Nenek Asyani membantah dengan alasan batang pohon jati itu diambil dari lahannya sendiri oleh almarhum suaminya 5 tahun silam. Dari kasus ini, banyak fakta yang diputarbalikkan kuasa hukum terdakwa, mulai dari keterangan saksi hingga hasil peninjauan lokasi, di mana kayu-kayu yang dihadirkan di persidangan itu cocok dengan potongan bekas tunggak kayu jati perhutani yang hilang.
yang diambil dari lahan hutan industri di peta 43F, Blok Curah Cotok, Dusun Krastan, Desa Kecamatan Jati Banteng pada saat peninjauan lokasi beberapa waktu lalu. Di dalam ruang persidangan, Nenek Asyani kembali bersimpuh di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur. Sambil menangis, Nenek Asyani meminta pengampunan Majelis Hakim. Hal itu tentu dinilai sopan. Namun, apakah kasus ini akan diringankan hukumannya seperti kasus Rahel V-nya? Ternyata tidak. Nenek berusia 63 tahun ini divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda 500 juta subsidiar 1 hari hukuman percobaan. Nah, sebenarnya ada berbagai macam cara untuk mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia yang kita rasa masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Yaitu, yang pertama, penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata melihat fakta, tapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa, alasan terjadinya kejadian, unsur kemanusiaan, dan juga menimbang rasa keadilan dalam memberikan keputusan. Hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran material yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran material untuk mewujudkan keadilan material. Dengan ini, diharapkan tidak ada keputusan yang kontroversial dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Yang kedua, hukum seharusnya tidak ditegakkan dalam bentuknya yang paling kaku, arogan, hitam putih, tapi harus berdasarkan rasa keadilan yang tinggi, tidak hanya mengikuti hukum dalam konteks perundang-undangan hitam putih semata. Karena hukum yang ditegakkan yang hanya berdasarkan konteks hitam putih belaka hanya akan menghasilkan putusan-putusan yang kontroversial dan tidak memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya.